Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas izin dan perkenan Allah kita bisa berkumpul pada kesempatan siang ini, maka hendaklah tak pernah bosan-bosannya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena sampai saat ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju mushola ini. Bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini masih bisa meletakkan dahi kita untuk bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita karena sampai hari ini hati kita masih tergerak untuk bisa duduk di majelis ilmu ini dan juga melakukan amal-amal saleh yang lain. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di dalam amal saleh, di dalam beribadah ini, sehingga kelak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Lebih indah lagi kalau seandainya nanti kita bisa wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan siang ini membahas fikih salat ya. Mungkin kalau fikih taharah sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sudah lewat, yang sudah lampau, maka kita masuk di dalam fikih salat. Di dalam kitab Matan Abu Suja ya, kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Ini kitab matan fikih dalam mazhab Syafi'i. Ya, nanti ada penjelasannya. Penjelasannya itu di antara kitab yang dikenal adalah Fathul Qorib, atau yang kemudian nanti yang lebih lengkap lagi adalah Kifayatul Ahya. Nah, kita ambil dari Matan Abu Suja ini, pembahasan fikih salat pertama itu dimulai dengan menjelaskan waktu-waktu salat ya, waktu-waktu salat. Tapi di sini dikatakan ya, as-salatul mafruḍah khamsun. Salat yang wajib itu ada 5. Nah, di dalam Kifayatul Ahya dijelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan salat itu ya. Salat itu apa? Salat kalau secara bahasa maknanya adalah doa ya. Jadi salat itu doa maknanya. Ini sebagaimana disebutkan ya, kalimat salat maknanya itu doa, itu adalah di dalam surah At-Taubah ayat 103. Di situ Allah mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah zakat ya, sedekah atau zakat dari harta mereka. Tutahhiruhum, untuk mensucikan ya, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, wa tuzakkihim biha, wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doamu itu menenteramkan jiwa mereka. Wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di situ ada kalimat wa sholli alaihim. Itu maknanya bukan ya, salatlah untuk mereka. Orang kalau habis bayar zakat,
yang menerima zakat, baik ini mustahik secara langsung maupun amilnya, disuruh mendoakan wasolli alaihim. Ya, nah, kalimatnya kan sholat, tapi maknanya adalah doa. Inna sholataka. Nah, sesungguhnya sholatmu, tapi yang dimaksud di situ doamu. Sakanul lahum, menenteramkan jiwa mereka. Ya, jadi ini bagian adab penerima zakat adalah mendoakan ya orang yang menunaikan zakatnya. Jadi sholat di situ maknanya adalah doa. Nah, hikmahnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu dikatakan doa, ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ketika kita sholat itu kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyampaikan sesuatu karena isinya sholat itu ya doa. Al-Fatihah itu juga isinya doa. Kita menyampaikan sesuatu kepada Allah. Makanya ada ungkapan. Ya, ada ungkapan yang menyebutkan bahwa kalau engkau ingin berkomunikasi ya dengan Allah, maka sholatlah. Yang ingin menyampaikan sesuatu, sholat. Tapi kalau kamu ingin tahu apa yang disampaikan Allah kepadamu, maka bacalah Quran. Ya. Kalau baca Quran kita akan tahu apa yang Allah sampaikan ke kita. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, sholat. Karena di dalam sholat itu doa. Ya, banyak isinya doa. Bahkan nanti ada tempat di dalam sholat yang sangat afdal kita berdoa, yakni sujud. Kata Nabi, sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Fa'aktsirud doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Nah, tapi ini definisi secara bahasa masih, sholat itu doa. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa nanti sudah berdoa, bahwa sudah sholat. Karena nanti ada definisi secara istilah atau secara syariatnya. Ini yang lebih kita kenal. Yakni sholat adalah ungkapan tentang perkataan, perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya, disertai dengan beberapa syarat. Intinya kalau sudah masuk ke istilah bahwa sholat itu suatu tata cara ibadah ya yang di dalamnya ada perkataan, ada perbuatan yang dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Tapi ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya, itulah yang dimaksud dengan sholat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat yang diwajibkan kepada kita itu ada 5. Ya, sholat 5 waktu yang kita kenal. Ya. Ini sholat 5 waktu ini masuk dalam rukun Islam. Sebagaimana Nabi ketika ditanya malaikat Jibril, "Fa akhbirni anil Islam." Beritahu kepadaku tentang Islam. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, ya, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu yang pertama adalah engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas shalah. Dan hendaklah engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Dan kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan. Dan berpuasalah kamu di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan hendaklah kamu berhaji ke Baitullah jika kamu mampu menempuh perjalanan ke sana. Ya. Ini menunjukkan bahwa sholat itu bukan kewajiban biasa, tapi wajib yang merupakan bagian daripada rukun Islam. Ya. Di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Islam itu dibangun di atas 5 hal. 5 pondasi. Syahadati atau syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Ya, wa shaumi Ramadan,
puasa di bulan Ramadan, wa hajjil baiti, dan juga haji ke Baitullah. Nah, bahkan di sini di dalam hadis ini Nabi mengumpamakan bahwa Islam itu bagaikan sebuah bangunan dan pondasi-pondasinya, tiang-tiang penyangganya itu adalah sholat. Nah, yang apabila roboh, tiang penyangga ini sangat berpengaruh ke dalam bangunan itu. Nah, yang penyangganya ada 5. Kalau yang roboh itu tiang syahadat, habis bangunan Islam, tidak ada Islam lagi. Kalau sudah syahadat tidak dilakukan atau syahadat diingkari. Kalau sholat ya, tiang sholat yang hilang ya, maka di sini bisa roboh dia kalau dia memang enggan sholat sama sekali atau dia menganggap sholat itu bukan kewajiban. Ya, karena dalam hal ini ulama sepakat kalau ada yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu dengan dia mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu enggak wajib, sepakat ulama mereka ini kafir. Ya, artinya batal keislamannya. Tapi ulama beda pendapat kalau seandainya yang meninggalkan sholat itu bukan karena mengingkari kewajibannya, karena malas. Ya, karena malas. Imam Ahmad tetap mengatakan mereka yang enggan sholat, mereka itu kafir. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan kalau mereka malas, bukan kafir, tapi mereka pelaku dosa besar. Ya, dan sekalipun dianggap bukan kafir, ya, tapi meninggalkan sholat ini adalah dosa besar dan termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar. Bahkan para ulama mengatakan bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dari dosa zina, lebih besar dari dosa mencuri, ya, dosa minum khamar. Bukan zina, minum khamar, mencuri atau main judi itu kecil dosanya, bukan. Itu dosa besar. Tapi sholat, meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada dosa-dosa itu semua. Sebab apa? Karena sholat ini adalah kewajiban kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sholat ini adalah sesuatu yang penting, maka harus mendapatkan perhatian kita. Maka kita tidak pernah bosan-bosannya untuk mempelajari tentang sholat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat 5 waktu tadi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya sudah ditetapkan waktunya. Bukan sebatas cuma 5 kali, enggak. 5 kali itu ada aturannya. 5 kali itu ada ketentuannya. Di antara ketentuannya itu masalah waktu. Ini disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah mengatakan innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauqutah. Sesungguhnya salat bagi orang-orang beriman kitaban adalah kewajiban mauquta yang sudah ditentukan waktunya. Nah, jadi ada waktunya. Ya. Dan memastikan sholat ini sesuai waktunya adalah supaya memastikan sholat kita ini juga sah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ya sholat 5 waktu di dalam matan Abu Suja ini disebutkan ya waktu-waktunya. Nah, yang pertama zuhur. Awal waktunya adalah ketika matahari tergelincir. Sedangkan akhirnya adalah jika bayangan segala sesuatu sama dengan bendanya setelah tergelincir matahari. Ya. Jadi sholat zuhur itu apabila pas matahari di atas, tapi lewat sedikit condong, ya, condong ke sebelah barat, sudah lewat saja, itu sudah masuk waktu zuhur. Adapun ketika matahari pas di atas, ya, belum tergelincir, itu justru waktu yang dilarang sholat. Tapi di sini tidak semua waktu dilarang sholat. Waktu sholat yang tidak memiliki sebab.
Tapi sholat ada sebabnya seperti tahiyatul masjid boleh. Itu nanti ada bab tersendiri kita bahas. Tapi intinya, kapan sih sholat duhur itu? Ketika matahari sudah tergelincir ke sebelah barat, artinya sudah mulai condong. Kapan akhirnya? Akhirnya ketika bayangan benda ya sama dengan bendanya itu. Nah, itu apa namanya? Itu akhirnya. Nah, karena kalau sudah bayangannya mulai lebih panjang sedikit saja sudah masuk waktu asar. Nah, kalau waktu duhur ini lebih mudah untuk akhirnya. Kenapa? Karena akhirnya itu setelah itu adalah sholat asar. Nah, yang kedua, sholat asar awal waktunya adalah ketika bayangan lebih dari bendanya. Sedangkan akhirnya berdasarkan waktu terpilih adalah sampai bayangan benda 2 kali panjangnya. Ya. Akan tetapi boleh ya mengerjakan sampai terbenam matahari. Nah, kalau sholat asar ini ya di dalam matan Abu Suja dan ini di dalam fikih mazhab Syafi'i itu dijelaskan ada 2 jenis waktunya, ada 2 kategori. Yang pertama adalah waktu yang asli ya, waktu yang asal ya. Waktu yang asal itu waktu yang boleh, memang itulah waktu kita mengerjakannya ya. Nah, kapan itu? Kalau tadi matahari bayangan benda itu lebih panjang sedikit, kalau sama tadi kan masih zuhur, lebih panjang sedikit dari bendanya itu masuk waktu asar. Kapan berakhirnya? Adalah ketika bayangan benda itu 2 kali lebih panjang daripada bendanya. Itu waktu akhirnya, itu waktu yang jaiz, waktu yang boleh. Ya. Tapi di sini ada waktu ikhtiar. Kalau waktu ikhtiar ini saya gambarkan juga adalah waktu yang rukhsah. Ya. Yakni setelah lewat tadi 2 kali panjang tadi dah lewat ya, sampai mendekat terbenam matahari. Maksudnya gimana? Pada aslinya waktu itu hanya sampai 2 kali panjangnya ya. Mepet-mepet maghrib sholat asar itu sudah nggak boleh sebenarnya pada aslinya. Hanya saja boleh kalau dalam rangka waktu ikhtiar, waktu rukhsah ya, waktu rukhsah. Misalnya ada satu keadaan yang menyebabkan kita tidak sempat sholat ya, kita sholat menjelang waktu itu tidak mengapa. Misalnya kita bangun tidur, sholat pas ya mungkin 5:30 lewat sudah ya. Nah, itulah waktu bolehnya. Tapi kalau secara sengaja memepet-mepetkan, tak ajalah sholat asar kan nanti, yang penting sebelum maghrib tiba, nanti jam 5:30 menjelang jam 6 baru sholat. Ini nggak boleh kalau secara sengaja. Dan itu sholatnya orang munafik. Makanya di dalam surah Al-Ma'un itu kan fawailul lil musallin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat tapi celaka. Apa sebabnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yakni mereka yang lalai dari sholatnya. Nah, salah satu penjelasan lalai dari sholatnya itu adalah lalai dari waktunya. Orang munafik itu sengaja nunda-nunda sholatnya. Nunda-nunda ya. Kalau sholat zuhur menjelang asar, maghrib itu menjelang asar menjelang maghrib, nunda-nunda. Begitu sudah kelihatan ya matahari mau terbenam, sholat mereka. Nah, efeknya karena nunda-nunda, sholatnya jadi cepat seperti burung yang mematuk kalau di dalam hadis. Cepat sujudnya, Pak ya. Tidak ada tumak ninahnya. Karena tidak ada tumak ninahnya, akhirnya mereka sholat itu tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja ya. Nah, jadi kecuali hanya sedikit saja. Nah, jadi kalau kondisi kita sekarang kan sudah ada jam, sudah ada waktu
itu sebenarnya sudah memudahkan, ya. Maka yang paling bagus kita itu sholat adalah yang paling afdal itu adalah sholat di awal waktu. Di awal waktu itu ya dengan berjamaah itu di awal waktu. Ya. Tapi kalau seandainya kemudian kita ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa di awal waktu, minimal jangan habis waktu yang asal tadi. Ya, kalau saya gambarkan kurang lebih sampai setengah 6 itu maksimal. Ya, jam 5 misalnya kita dalam perjalanan, jangan nunda-nunda nanti sampai jam 6. Ya, kenapa? Karena itu bukan waktu yang asli, itu hanya waktu darurat saja, waktu rukhsah saja. Kemudian yang ketiga maghrib waktunya hanya satu, ya, yaitu ketika matahari terbenam, ya, kadarnya kira-kira adalah kadar azan, wudu, menutup aurat, iqamat, ya, dan sholat cukup untuk waktu sholat 5 rakaat, maksudnya ukuran sholat 5 rakaat. Jadi idealnya itu begitu matahari itu terbenam, ya, itu kita sudah masuk waktu maghrib. Nah, kan sampai habisnya itu isya, sebelum isya itu waktu maghrib masih. Cuman jangan ditunda-tunda. Kadar ukurannya itu kira-kira azan selesai, kita berwudu, pakai pakaian, dan cukup waktu sholat, ya, 5 rakaat. Bukan sholatnya 5 rakaat, waktunya maksudnya. Ya, berarti kan cukup untuk sholat maghribnya, sholat sunnahnya. Jadi maksudnya jangan ditunda lama-lama waktu maghrib itu. Makanya sholat sebelum maghrib itu ada qobliyah, tapi qobliyahnya dilakukan secara singkat. Itu pun kata Nabi bagi yang mau. Sebelum maghrib kita juga bisa buka puasa, tapi buka puasanya tidak mesti banyak-banyak, ya. Nah, cukup. Makanya ada istilah di Indonesia ini bagus sebenarnya, istilah takjil. Takjil itu satu akar kata dengan istijal. Istijal itu bersegera, bahkan tergesa-gesa. Nah, takjil itu maksudnya makan untuk menyegerakan berbuka. Ya. Jadi makanan yang praktis, segera untuk kemudian berbuka supaya setelah itu kita bisa sholat. Kalau Nabi kan takjilnya apa? Takjilnya kurma sama air putih, ya, minum. Itu takjil memang singkat. Nah, kita di Indonesia istilahnya sudah bagus. Istilah takjil itu kan dikenal di Indonesia. Istilahnya bagus. Cuma jenis takjil kita yang beda, Pak, ya. Takjil kita kolak, takjil kita mihun gitu, ya. Nah, macam-macam. Di Indonesia ini juga katanya, ya, kalau kurma sama hukumnya sunnah, tapi gorengan wajib, Pak, ya. Nah, lihat aja kalau menu buka puasa itu selalu ada gorengannya. Ya, kalau kurma nggak ada, nggak dicari, tapi kalau gorengan nggak ada, ini mana katanya gitu, ya. Isya awal waktunya adalah apabila mega merah hilang, sedangkan akhir waktu terpilih sampai sepertiga pertama, ya, sepertiga malam yang pertama. Sebagian pendapat lagi mengatakan ada yang sampai pertengahan malam. Nah, akan tetapi boleh mengerjakan sampai terbit fajar kedua. Ini yang perlu kita jelaskan sedikit. Kita selama ini mengenal bahwa akhirnya waktu isya itu adalah sampai sebelum tibanya waktu sholat subuh. Tidak salah, tapi itu bukan waktu yang utama. Itu hanya waktu rukhsah, waktu darurat. Nah, jadi waktu yang utama, waktu pertama melakukannya itu adalah sepertiga malam yang awal. Ya. Jadi kalau sepertiga malam yang awal, kalau di sini sepertiga. Di dalam Kifayatul Ahya ini disebutkan pendapat lain itu menyebutkan sampai pertengahan malam sesuai hadis nisful lail al-awsat, pertengahan malam yang tengah. Nah, sepertiga malam yang awal itu bagaimana? Kalau malam itu, ya, kita anggap
Ya, mulai maghrib sampai subuh itu kurang lebih 10 sampai 11 jam. Ya, atau 10,5 jam lah. Berarti kan kalau sepertiga yang awal berarti 3,5 jam. Jadi mulai kalau setengah 7 berarti sampai kurang lebih jam setengah 10. Nah, kalau ini, nah 10 sampai jam 10. Nah, kalau sampai pertengahan malam berarti kurang lebih setengah 12. Itu tengah malam. Maksudnya apa? Disitulah waktu sholat. Nah, yang asli. Jangan kita menunda-nunda sampai nanti aja aku sholat isya sekalian sholat tahajud. Nah, jangan dianggap itu lebih utama. Itu enggak utama. Itu hanya dalam keadaan rukhsah saja. Contoh rukhsah itu bagaimana? Misal, ya, kita di dalam perjalanan yang tidak memungkinkan kita untuk singgah. Kalau di Jawa misalnya kita naik kereta api, ya, berangkatnya kita belum sholat isya, ya. Nah, mungkin berangkatnya habis maghrib, tadi kita juga belum jamak misalnya, maghrib jam 7 kita jalan belum isya. Nah, sampainya itu tengah malam ke tempat tujuan jam 2, jam 3. Nah, memang di situ ada dua pilihan. Pertama sholat di kereta, yang kedua kemudian kita sholat nanti sudah saat sampai, ya, tapi sudah lewat tengah malam. Nah, sholat yang pertama kalau di kereta ada berbagai macam kendala. Satu, mungkin kita sulit berwudu. Kalaupun bisa berwudu, kita sholatnya tidak bisa berdiri, pasti sholat duduk. Kalau sholat duduk, ya kita tidak bisa menghadap ke kiblat. Sedangkan sholat wajib itu sebenarnya semaksimal mungkin harusnya berdiri, ya, dan menghadap kiblat. Nabi, kalau Nabi dulu sholat sunnah di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib beliau berhenti, ya, tidak di atas kendaraan. Cuma kan kalau sekarang ada saatnya kita tidak bisa ya menyetop kendaraan itu, naik kereta api, naik pesawat melewati waktu itu. Nah, kalau dalam kondisi itu masih ada sempat kita jam 2 sampai, maka jam 2 itu nggak apa-apa kita sholat isya. Itulah yang disebut dengan waktu darurat, waktu rukhsah. Tapi maksud saya dalam keadaan normal, kita jangan sengaja-ngajak menunda, ya, sampai kemudian lewat tengah malam. Ya, yang paling bagus adalah pada saat awal waktu berjamaah. Tapi kalaupun misalnya ada satu sebab, ya kita baru sampai rumah jam 9, ya sudah jam 9 itu sholat sudah. Jangan menunda-nunda, karena waktu yang asli adalah pada waktu tersebut. Nah, ini untuk waktu isya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada waktu subuh. Ya. Subuh awal waktunya adalah ketika terbit fajar kedua. Sedangkan akhirnya sesuai pendapat yang terpilih adalah sampai hari terang. Akan tetapi boleh mengerjakan sampai matahari terbit. Artinya sampai sebelum matahari itu terbit. Jadi pada asalnya itu, ya, sampai terbitnya fajar shodiq, mulainya waktu subuh itu fajar shodiq. Ya. Terbitnya fajar yang kedua, fajar yang pertama fajar kadzib, itu masih boleh kita makan sahur, masih boleh kalau puasa. Nah, yang kedua fajar shodiq, itu mulainya sholat subuh. Akhirnya itu sampai kelihatan sudah mulai terang, walaupun matahari belum terbit. Tapi kalau ada kondisi tertentu, maka dibolehkan tadi sampai sebelum matahari terbit. Ya. Artinya kalau kita sholat sudah mulai terang, apalagi sudah menjelang matahari terbit, itu sebenarnya, ya, sudah lewat waktunya. Nah, ini sholat subuh, sholat 5 waktu, waktu-waktunya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi mungkin untuk saat ini kita tidak terlalu sulit lagi untuk mengetahui waktu-waktu sholat itu. Karena apa? Karena
kita sudah ada jam, bahkan ada pengingat otomatis ya, sudah ada alarmnya mengingatkan mudah. Tapi tetap saja kita penting mengetahuinya sebagai ilmu. Oh, kenapa kok waktu sholat ini berubah-ubah gitu ya? Mungkin bisa kita jelaskan kepada anak kita. Karena apa? Waktu sholat ini bukan berdasarkan jam, tapi aslinya berdasarkan matahari ya. Nah, sehingga dengan jam itulah yang menyesuaikan dengan mataharinya. Jadi itulah sebabnya kenapa bisa berubah-ubah. Nah, kalau waktu sholat kita berdasarkan matahari. Tapi kalau waktu puasa kita berdasarkan perhitungan bulan, peredaran bulan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan sedikit juga adalah tentang kebalikan yang ini, waktu-waktu yang dilarang sholat. Ya, jadi ada waktu-waktu yang kita dilarang sholat. Ini penting untuk dijelaskan. Kenapa? Karena kadang sebagian kita justru ada yang salah paham sehingga menganggap semua jenis sholat itu dilarang. Nah, di sini dikatakan ada 5 waktu yang tidak boleh mengerjakan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Kelima waktu itu adalah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari terbit ya sampai sempurna dan naik seukuran tombak. 3, ketika matahari berada di pertengahan langit. Ya, saya katakan tadi, sampai tergelincir. Kalau sudah tergelincir masuk waktu duhur. Yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ya, habis sholat asar, kita dah sholat asar nih. Maka setelah itu nggak boleh sholat lagi, ya, sampai nanti matahari terbenam. Yang kelima, ketika matahari terbenam sampai benar-benar sempurna terbenamnya. Nah, cuman di sini ada penjelasan. Yang tidak boleh itu adalah 2 jenis sholat. Sholat yang tidak memiliki sebab, namanya sholat mutlak, ya. Nah, sholat mutlak itu tidak boleh pada waktu-waktu ini. Habis sholat subuh tidak boleh sholat mutlak. Gitu. Habis sholat asar nggak boleh sholat mutlak. Apa sih sholat mutlak itu? Sholat yang tidak ada namanya, ya. Kemudian tidak ada sebabnya juga. Kita pengen aja sholat, ya. Nah, itu sholat mutlak. Habis ini misalnya kita pengen ya karena kemudian kita merasa banyak pengen beribadah, mau tenang hati, sholat. Tapi bukan diniatkan untuk jenis sholat tertentu. Mau sholat duha juga sekarang bukan sholat duha kan? Nah, mau sholat setelah wudhu, kita sudah wudhunya dari tadi, sudah sholat duha juga. Maka niatnya sholat mutlak saja. Nah, kalau di dalam waktu yang dibolehkan, boleh habis duha ini siang nih, mau sholat mutlak boleh. Tapi kalau habis sholat asar itu nggak boleh sholat mutlak. Itu yang tidak boleh sholat mutlak. Yang kedua, sholat yang sebabnya itu baru belakangan. Nah, jadi gini, sholat sunnah itu ada sebabnya yang sudah terjadi di awal, baru kemudian sholat. Nanti saya kasih contoh. Ada sholat sebabnya yang bersamaan, ada sebabnya yang belakangan. Contoh. Sholatnya yang di awal, sholat sunnah yang sebabnya di awal. Sholat tahiyatul masjid, sebabnya itu karena apa, Pak? Karena masuk masjid. Kita masuk masjid, berarti sebabnya kan sudah terjadi. Ya, sebabnya sudah terjadi. Baru kita sholat. Nah, berarti sholat sunnah tahiyatul masjid ini sebabnya itu sudah terjadi dulu. Ini boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang tadi. Ya. Misalnya, kita sudah sholat subuh di masjid kita. Kebetulan di masjid sebelah, gang sebelah, ada pengajian subuh. Kita datang lagi. Padahal udah sholat kita tadi. Kan teorinya kalau habis setelah sholat subuh nggak boleh ada sholat lagi. Nah, maka begitu kita datang situ mau tahiyatul masjid, itu boleh. Ya. Itu boleh. Kenapa? Sebabnya sudah terjadi.
atau sholat sunnah setelah wudhu. Ya, kita misalnya pas saat iktikaf kan kita ingin memperbanyak sholat. Habis asar tadi kita berwudhu, ya, karena batal wudhu kita berwudhu. Masuk lagi kita ke masjid, ya, kita mau sholat setelah wudhu. Nah, boleh, karena wudhunya sudah duluan, baru kemudian sholat. Nah, ini boleh. Kemudian sholat sunnah itu ada yang sebabnya bersamaan. Sholatnya dengan sebabnya itu bersamaan. Sholat apa itu? Sholat gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Sholat gerhana itu disunahkan saat gerhana terjadi, bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Saat gerhana terjadi kita sholat, ya. Nah, maka itu boleh dilakukan walaupun waktu dilarang. Seandainya terjadi gerhana setelah sholat asar, boleh kita, ya, boleh kita pada saat itu sholat gerhana karena tidak ada masalah, bukan itu yang dilarang. Nah, yang ketiga ada sholat yang sebabnya itu belakangan, kita sholat dulu sholat dulu baru sebabnya itu belakangan. Contoh apa? Sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan sholat untuk memilih. Pilihannya kan nanti setelah kita sholat. Nah, kita sholat dulu, mohon bimbingan dari Allah untuk memilih sesuatu. Maka sholat jenis ini yang kata para ulama nggak boleh dikerjakan pada waktu yang dilarang. Sholat hajat kita tuh nanti belakangan, sholatnya dulu, ya. Dalam kondisi semacam ini sholat hajat tidak boleh dikerjakan pada waktu yang dilarang. Satu lagi contohnya adalah sholat kita mau ihram. Sebelum ihram itu ada sholat, ya, sholat mau umroh itu ada sholat sunnah. Nah, kalau itu pada waktu dilarang nggak boleh, ya, nggak dibolehkan. Nah, jadi hanya terbatas pada itu saja. Jadi satu jenis sholat tadi, sholat yang sebabnya belakangan, dan sholat mutlak. Ya, sholat mutlak itu tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang. Tapi ada dua pengecualian lagi. Ya, yang pertama di Masjidil Haram. Dalam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram itu kapan waktu kita boleh sholat, ya. Kapan waktu kita boleh sholat. Ya, karena kita mumpung di sana misalnya ingin memperbanyak sholat mutlak, boleh. Yang kedua adalah saat hari Jumat. Hari Jumat kita datang ke masjid, ya, mungkin 11:30 sholat tahiyatul masjid sudah. Habis itu kita ingin sholat mutlak, banyak, 2 rakaat bangkit lagi, 2 rakaat bangkit lagi. Itu kan nanti bisa jadi bertepatan dengan saat matahari di atas, ya. Nah, maka untuk hari Jumat itu tidak masalah sampai nanti khatib naik ke atas mimbar baru kita berhenti sholat. Karena memang ada hadisnya. Jadi sholat hari Jumat itu salah satu amalan yang bisa kita lakukan kalau kita datang lebih awal. Setelah tahiyatul masjid kita bisa sholat intidhar namanya, sholat mutlak, ya, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai kapan? Tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Sampai khatib sudah naik ke atas mimbar berarti kita sudah selesai duduk. Nah, itu. Jadi tidak semua jenis sholat itu kemudian dilarang, ya. Sholat setelah tawaf, habis tawaf kita kan disunahkan sholat 2 rakaat itu boleh. Selain karena dia Masjidil Haram, disebabkan juga sebabnya itu sudah terjadi lebih dulu. Nah, yang di waktu dilarang ini, sholat yang sebabnya datang belakangan seperti sholat hajat dan sholat istikharah sama sholat mutlak aja, ya. Nah, kalau kita tidak ada sebab, habis subuh mau sholat mutlak nggak boleh, ya, nggak boleh, tidak ada sebabnya. Mungkin itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu-waktu sholat secara global, ya, dan juga waktu-waktu yang dilarang, ya. Nah, mudah-mudahan dipahami dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan, ya, sebelum kita tutup, seandainya ada yang mau ditanyakan, mau diperjelas atau mau ditambahkan,
kami persilahkan, tafadhol, silahkan Bapak Ibu boleh. Kalau memang ada. Silahkan Pak. Ya, betul. Itu kan sebenarnya rajin lah sholatnya kan. Dalam Al-Quran itu Oh, bukan. sesungguhnya sholat itu tiap hari. Iya. Ya. Apakah sholat ini menjadi sholat yang sholat? Ya, baik Pak, makasih ya, ini betul ya. Nah, jadi memang secara konsep ya, sebagaimana ayat yang dibaca tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, itu sholat. Nah, tapi kita melihat juga di dalam Al-Quran itu kan ada dua jenis gambaran orang yang sholat. Gambaran yang pertama saya sebutkan tadi di dalam Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, orang sholat tapi celaka. Ya. Nah, yang kedua ada gambaran orang sholat, mereka beruntung, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi ada sholat yang celaka, ada sholat orang yang beruntung. Nah, yang celaka tadi kenapa ya? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, dan mereka bermaksud teriak di dalam sholatnya. Ya, nah, jadi kalau ditanya kenapa penyebabnya orang sholat tapi masih berbuat maksiat, orang sholat masih melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Nah, bisa jadi di antara dua sebab ini. Sebab lalai. Lalai itu terkait dengan kaifiat, tata caranya. Ya, mungkin ada yang salah, entah dia tidak tumakninah, entah yang kemudian nanti dia gerakan-gerakannya yang salah, ya, itu bisa. Tapi bisa juga gerakannya sudah benar, kaifiat tata caranya sudah benar, sesuai dengan hukum fikih. Tapi yang kedua, alladzina hum yura'un, mereka riya di dalam sholatnya, artinya ini persoalan niat. Ya, persoalan niat. Nah, di antaranya kan bisa jadi, ya tadi disebutkan, kadang-kadang ada orang ini kan, anak ini udah anak tahfidz, hafal Quran. Nah, bisa jadi sholatnya ini, ya mungkin karena dipaksa, yang kemudian sholatnya itu hanya, ya tidak menjiwai lagi, sholat itu hanya sebagai rutinitas. Ya, rutinitas hanya dianggap ya sholatlah, yang penting sholat saja. Bisa jadi kemudian itu penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya. Maka oleh sebab itu, kita selain kemudian mengajarkan sholat, maka secara fikih itu, maka kita juga ya harus mengajarkan sholat secara jiwa, ya secara ihsan. Ya, kalau sebagian orang menyebut dengan nilai tasawufnya. Cuma dengan nilai tasawufnya ada dua juga, Pak. Ada yang menyimpang juga. Ada yang tasawuf akhirnya nggak sholat lagi. Ya, ini salah nih ya. Dah ini. Ihsan, apa kata Nabi? Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak bisa, yakinlah Allah yang melihat kamu. Nah, makanya tadi, sholat yang beruntung itu bagaimana sholat yang khusyuk? Sholat yang khusyuk itu bukan sebatas tidak bergerak. Mungkin tidak banyak bergerak, itu bisa jadi menjadi salah satu
pendorong kita khusyuk. Tapi bukan itu intinya. Nabi sholat kadang menggendong cucunya. Nabi sholat kadang dinaiki oleh cucunya. Ya, nah, sholat yang khusyuk itu bagaimana? Kata ahli hikmah, sholat yang khusyuk itu bukan sebatas sholat dari takbir sampai salam, tapi sholat yang khusyuk itu orang yang tetap sholat dari salam sampai takbir. Maksudnya bagaimana? Bukan dia setelah salam sholat lagi, bukan. Nilai-nilai sholatnya itu dibawanya setelah dia selesai sholat. Ya. Apa nilai-nilai sholat? Karena sholat ini kan satu ibadah yang syarat dengan nilai. Contoh, kita mulai dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, di dalam sholat dia takbir. Di luar sholat dia juga takbir. Bukan berarti takbir ya Allahu Akbar kemana-mana. Tapi maksudnya adalah di luar sholat yang dia agungkan itu Allah, yang dia besarkan itu adalah Allah. Kalau ada orang sholat, di dalam sholatnya Allahu Akbar, tapi di luar sholat jabatan, harta, ya, kedudukan, mungkin kalau anak-anak kedudukan orang tuanya yang dia banggakan, nafsunya yang diikuti, maka itu bukan sholat khusyuk. Di dalam sholat itu ada ruku' dan sujud. Ruku' dan sujud itu sebagai simbol ketaatan dan kepatuhan. Orang yang khusyuk sholatnya bukan saja ruku' dan sujud di dalam sholat, tapi juga ruku' dan sujud selesai sholat. Bukan tunduk kemana-mana, tapi maksudnya ruku' dan sujud patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di dalam sholat itu ada salam. Maka orang yang khusyuk sholatnya itu menyebarkan salam kepada sekelilingnya. Ya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang penting juga untuk kemudian kita ajarkan. Ya, memang ada fase-fasenya, Pak. Ya, makanya mengajarkan sholat itu tidak boleh berhenti. Anak-anak pada fase awal kewajiban sholat, ya kita mungkin kan 7 tahun disuruh sholat. Kita ajarkan sholat, kita ajarkan cara sholat, ajar bacaan sholat. Sudah mereka bisa, kita meningkat lagi. Ya, kepada tadi nilai-nilai yang ada di dalam sholat, terus meningkat, diulang, diingatkan, ya. Nah, jangan sampai nanti kita itu susahnya apa? Tadi saya katakan harusnya waktu anak-anak gerakan sholat, bacaan sholat itu sudah selesai, sehingga waktu dewasa dia diajak sudah kemudian untuk memikirkan nilai-nilai sholat. Nah, yang kadang sulit itu sudah dewasa baru belajar bacaan sholat, kan ini repot, ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah sebabnya? Ya bisa jadi di antara dua sebab itu. Faktor tata caranya yang salah. Kalau tata cara ini yang sangat mempengaruhi sekali tumakninah di dalam sholat, sholat asal saja. Yang kedua, ini pengaruh yang paling besar, niat. Niat itu tidak menjiwai di dalam sholat. Nah, yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu adalah yang khusyuk sholatnya, ya, yang kaifiatnya benar, niatnya benar, dia betul-betul menjiwai sholat, ya. Jadi mari kita kemudian sholat bukan saja dimensi ibadah mahdoh, bukan dimensi fikih saja, tapi sholat juga dimensi ihsan, dimensi akhlaknya harus kita ajarkan kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita. Ini tuh Pak, Allahu a'lam bishawab. Lagi silahkan kalau masih ada, boleh. Bu-ibu juga boleh kalau memang ada. Silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya. Jadi baik ya. Apa tadi yang kedua? Oh ya, perempuan maksudnya ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik.
Yang pertama tentang sholat taubat. Landasan hadis tentang sholat taubat ini adalah riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Riwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ya, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca ayat ini, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Nah, jadi di dalam hadis ini bisa kita ringkas bahwa sholat sobat itu ya sebagaimana sholat yang lain, sholat sunnah yang lain. Dia bersuci dulu, maknanya adalah dia berwudu dulu, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu setelah itu dia meminta ampun, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana waktunya tidak ditentukan waktunya secara khusus, ya. Hanya saja yang perlu kita hindari tadi adalah waktu-waktu yang dilarang tadi, ya, karena taubatnya itu nanti, ya kan, sholat dulu baru kemudian kita taubat. Nah, jadi boleh habis sholat, ya, sholat wajib, tapi selain setelah subuh dan asar, ya, misalnya habis maghrib setelah sholat sunnah, ya. Apakah boleh digabung dengan sholat sunnah juga? Qabliyah ba'diyah, sesama sholat sunnah boleh digabung, ya. Nah, pas kemudian kita malam juga saat tahajud, itu juga boleh diniatkan sholat taubat. Atau kita sebelum tidur, boleh kemudian sholat taubat, tapi setelah itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memohon ampunnya? Dengan istighfar. Dan istighfar yang paling utama adalah sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, itu, dan seterusnya, ya. Biasanya di buku-buku doa ada, itu di Google juga ada nanti sayyidul istighfar, atau dengan doa yang lain. Atau bahkan boleh dengan bahasa kita, karena di sini tidak disebutkan doa khususnya. Intinya kita bertobat, menyesal, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh pas pagi sholat duha, juga boleh, ya, kita untuk sholat taubat. Intinya tidak ditentukan waktunya secara khusus, tapi setelah kita sholat 2 rakaat, ini menunjukkan sholat taubat itu berarti cuma 2 rakaat. Karena Nabi menyebutkan sholat 2 rakaat tadi. Nah, setelah itu kemudian kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita sholat Jumat di Masjidil Haram, apakah boleh? Jawabannya boleh. Bahkan sholat Jumatnya wanita ini itu bukan hanya di Masjidil Haram. Intinya wanita itu boleh sholat Jumat, ikut sholat Jumat boleh, ya, masjid mana saja, ya, terutama bagi masjid yang memang menyediakan tempat untuk wanita. Di masjid kita kan tidak banyak yang menyediakan itu, ya. Seandainya ada yang menyediakan kita mau ikut sholat Jumat, tapi dengan tempat wanita yang khusus, itu boleh, ya, boleh. Cuman wanita tidak boleh membuat Jumatan sendiri, ya. Dia boleh, nih misalnya tadi di Masjidil Haram tadi, ya, atau di masjid sini ada yang adakan, menyediakan tempat wanita, atau kita dalam perjalanan, boleh. Di situ ada sholat Jumat yang dilaksanakan oleh laki-laki, kita sholat Jumat di situ. Setelah sholat Jumat kita tidak wajib sholat duha lagi karena gugur sudah. Bedanya kalau bagi laki-laki itu wajib hukum sholat Jumat. Bagi wanita ini, ya, dia pilihan sholat duha atau sholat Jumat, ya. Nah, pilihan dia, kalau tidak sholat Jumat nggak apa-apa. Nah, tapi saya katakan tadi tidak boleh mengadakan Jumatan sendiri. Misalnya hari Jumat, ibu-ibu kumpul di sini Jumatan satu jadi imam, itu nggak sah, ya. Nah, yang boleh dia mengikut sholat Jumat yang dilaksanakan oleh jamaah laki-laki. Nah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kan disediakan tempat bagi para wanita, boleh untuk sholat Jumat di situ. Tapi saya mungkin siang mau istirahat nggak sholat Jumat, bagi ibu-ibu jaga apa? Nanti berarti sholat Jumat dia. Tapi kalau bapak nggak boleh, dia harus datang sholat Jumat kalau bapak-bapak. Ini tuh Bu, Allah a'lam bishawab.
Ya, alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita ya, untuk mengundang keberkahan Allah, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.